Ini lebih jelek ya dari kemarin. Wah, buruk itu mah buruk. Kalau hari ini lebih jelek juga, hari ini harus lebih baik lagi. Kalau sama rugi ya, kalau lebih baik lagi bagus, tapi kalau lebih jelek, waduh celaka. Jadi jangan sampai termasuk orang yang celaka. Makanya wal tandur. Makanya kalau kata santri ini dikasih logatnya lan becik anelek siro. Jangan menolak, jangan mengelak. Lihat masa lalumu untuk esok di masa yang akan datang. Lihatnya seminggu apa sebulan tergantung pengetahuan. Kalau kita punya kemampuan pengetahuan yang sudah kita pahami di pesantren atau di mana, sampai kapan, sampai di mana kita melihat perjalanan waktu sampai badul khalqi. Mana badul khalqi? Awal penciptaan manusia di alam ruh, semuanya dulu pernah dikumpulkan. Nah, kita ini pernah dikumpulkan Pak di alam ruh, ya, ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh Allah, alastu birabbikum, jawaban sama, bala wa syahidna. Kalau bahasa dengan begini, kamu tahu nggak siapa yang menciptakan? Ya, laras ya Allah, tahu, engkau lah yang menciptakan hamba ya Allah. Tapi ketika manusia lewat alam rahim, kemudian alam ketiga, alam dunia, disinilah baru firunal hayat dunia. Banyak manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara. Jadi jangan begitu, ya, jangan begitu. Hanya ketika Rasulullah SAW, ya, beliau merasakan bagaimana pahit getirnya penderitaan yang dialami, ya, oleh dirinya, oleh keluarganya. Masya Allah Pak. Kalau saat membaca riwayat itu Rasulullah berhijrah, tak akan berhenti air mata kita ini. Tidak ada nabi yang sehebat Rasulullah yang berkorbannya untuk umat, demi umat sampai detik terakhir. Beliau mau menghembuskan nafasnya pun bukan harta, pangkat dan jabatan yang ditanya umati itu aja yang ditanya sama Nabi. Bahkan nanti setelah manusia mengalami kematian, manusia dibangkitkan di alam ba'ats, saat itu pun yang ditanya oleh Nabi bukan keluarga, bukan harta, bukan pangkat dan jabatan. Aina umat, di mana umat, di mana umat. Makanya Masya Allah di dalam surat At-Taubah ayat terakhir, Allah menggambarkan kepribadian jiwa seorang manusia mulia bernama Nabi Muhammad Al-Mustafa SAW dengan bahasa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Makanya banyak para ulama yang menjadikan ayat Quran itu sebuah wirid. Bapak boleh ngewiridin Al-Quran, boleh. Ustaz alhamdulillah dapat ijazah bikin bismillah dari Abah Yai Misbah dulu. Abah Yai Misbah dari Abah Yai Sirajuddin, dari Abah Yai Asy'ari, terus sampai nyambung kepada Rasulullah SAW. Itu kalimahnya saja dengan doanya. Untuk apa dijadikan wirid? Karena sebaik-baiknya wirid itu Al-Quran. Ya, sebaik-baiknya kita wiridkan di lisan kita Al-Quran. Wa'lam anna li tilawatil Quran fadlan adima fi tanwiril qalbi. Ketahuilah saudara yang dimuliakan Allah, sesungguhnya dengan membaca Al-Quran ada bahasa qiraah, ada tilawah. Kalau qiraah orang baca Quran di Arab qiraah. Orang baca misalkan pengumuman di jalan-jalan, bagalah di sini tempat makanan gitu ya, atau mungkin di kita mah kayak kaki lima ada tulisannya qiraah. Tapi kalau tilawah beda, tala yaqulu tilawatan. Kalau tilawah mah mau pakai perasaan. Ya, dia perdalam model Bapak. Pak, tahu sholat enggak? Tahu. Sholat itu 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat, 34 kali sujud. Bapak ngerti nggak sholat? Belum tentu. Karena kalau pengen ngerti sholat dari bab ayatnya, ya, bab ayatnya harus tahu. Ini ada air mutlak, ya, ada air hujan, ada air sungai, ada air embun, ada air laut yang bisa dipakai untuk bersuci, ya, yang boleh dipakai untuk bersuci. Ada mata air, ya. Bapak boleh pergi ke hutan berwudu, di situ ada mata air. Tapi Bapak banyak hutan menangis berwudu pakai air mata, nggak bisa. Ya, air mata nggak bisa dipakai wudu, suci tapi tidak mensucikan.
Ya, saya mah Pak Ustadz tukang warung ini banyak, saya mau wudhu aja nih pakai air susu, nih pakai air kopi nggak bisa. Ya, jadi itu